Undangan itu tergeletak di atas meja kerjanya yang dingin dan rapi. Warnanya krem gading, dengan tulisan keemasan yang timbul saat disentuh ujung jari. Reuni Akbar Perak Angkatan 2000. Kirana membacanya sekali lagi, meski tulisan itu sudah terhafal di luar kepala sejak amplopnya ia buka pagi tadi. 25 tahun. Waktu terasa berlari begitu cepat. Namun di dalam rumah ini, waktu seolah berhenti, membeku dalam keheningan yang canggung. Ia menatap keluar jendela ruang kerjanya. Taman di halaman belakang terawat dengan sempurna. Rumputnya hijau, bunga-bunga bermekaran. Semua tampak hidup, kontras dengan suasana di dalam rumah. Ini adalah dunianya. Dunia yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Sebuah rumah besar yang seharusnya menjadi istana, namun kini lebih terasa seperti museum yang menyimpan kenangan-kenangan usang tentang kebahagiaan. Ponselnya bergetar pelan, menampilkan notifikasi email dan pesan dari tim kerjanya. Sebagai seorang pendiri perusahaan rintisan di bidang teknologi edukasi, harinya selalu penuh. Rapat, analisis data, strategi pengembangan. Ia adalah seorang pemimpin yang dihormati, seorang visioner yang dikagumi. Tapi di sini, di ruang kerjanya yang menghadap taman yang sunyi, ia hanyalah Kirana. Seorang istri yang merasakan jarak semakin menganga antara dirinya dan suaminya, Rama. Undangan reuni itu seperti sebuah batu yang dilemparkan ke kolam yang tenang, menciptakan riak-riak yang mengusik permukaan. Tiba-tiba saja ia rindu. Rindu pada masa-masa kuliah yang penuh tawa dan mimpi. Masa ketika ia dan Rama masih menjadi dua sejoli yang tak terpisahkan, berbagi sebungkus nasi goreng di kantin, atau begadang mengerjakan tugas di perpustakaan. Rama yang dulu, yang tatapan matanya selalu penuh puja dan ambisinya setinggi langit. Rama yang sekarang adalah orang asing yang tidur di ranjang yang sama dengannya. Pintu depan berderit pelan. Sebuah suara yang terlalu keras di tengah keheningan rumah. Itu pasti Rama. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Lebih awal dari biasanya. Biasanya, Rama akan pulang lewat tengah malam, dengan alasan klise, lembur, atau rapat dengan klien, yang tak pernah Kirana pertanyakan. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia terlalu lelah untuk memulai pertengkaran yang ia tahu tak akan ada ujungnya. Kirana menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa energi sosialnya untuk menyambut suaminya. Ia keluar dari ruang kerja, dan mendapati Rama sedang melonggarkan dasinya di ruang tamu. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Hanya tatapan sekilas yang terasa hampa. "Sudah pulang, Mas?" tanya Kirana. Suaranya terdengar lebih seperti formalitas daripada sebuah pertanyaan tulus. Jawab Rama singkat, sambil melempar tas kerjanya ke sofa. Ia berjalan menuju dapur, membuka kulkas, dan meneguk air dingin langsung dari botolnya. Sebuah kebiasaan baru yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dulu, ia akan selalu meminta Kirana untuk mengambilkannya gelas. Detail-detail kecil seperti itulah yang paling menyakitkan. Detail yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi dibutuhkan, bahkan untuk hal-hal sepele. Kirana mengikutinya. "Ada undangan reuni kampus kita, Angkatan 2000. Katanya sambil menyodorkan amplop berwarna krem itu. Rama meliriknya sekilas, tanpa minat. "Oh," sahutnya. Lalu meletakkan botol air itu kembali ke kulkas dengan suara debaman pelan. "Aku tidak tertarik." "Kenapa?" "Ini reuni Perak, Mas. 25 tahun. Pasti akan seru bertemu teman-teman lama," bujuk Kirana. Ada secercah harapan dalam dirinya. Mungkin, dengan kembali ke tempat di mana cinta mereka bermula, sesuatu bisa diperbaiki. Mungkin mereka bisa menemukan kembali kepingan-kepingan tawa dan kehangatan yang telah lama hilang. "Aku sibuk, Kirana. Banyak pekerjaan," jawab Rama. Nadanya datar dan final. Ia berjalan melewati Kirana, menuju kamar tidur, seolah percakapan itu sudah selesai. Kirana mematung di dapur yang lengang. Penolakan itu terasa seperti tamparan. Bukan hanya penolakan untuk datang ke sebuah acara, tapi penolakan untuk mengenang, penolakan untuk mencoba. Ia merasa bodoh karena masih berharap. Untuk apa? Untuk siapa?
Selama bertahun-tahun ia mencoba memahami perubahan Rama. Awalnya ia pikir itu karena tekanan pekerjaan. Rama bekerja di sebuah perusahaan properti konvensional, di mana karirnya terasa mandek, sementara perusahaan rintisan Kirana melesat bak roket. Ia mencoba mendukung, menawarkan bantuan modal, koneksi, apa saja. Tapi semua itu hanya dibalas dengan tuduhan bahwa ia meremehkan dan ingin pamer kesuksesan. Sejak saat itu, Kirana memilih mundur. Ia membiarkan Rama dengan dunianya, dan ia dengan dunianya sendiri. Mereka hidup dalam satu atap, tapi di semesta yang berbeda. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang sama. Undangan itu masih tergeletak di meja kerja Kirana, menjadi monumen bisu dari sebuah harapan yang pupus. Ia sudah memutuskan untuk tidak akan pergi sendirian. Itu akan terlalu menyakitkan. Lebih baik ia mengubur kenangan itu daripada datang ke sana dan harus menjawab ratusan pertanyaan tentang mengapa suaminya tidak mendampinginya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi seminggu kemudian. Di hari Sabtu pagi, saat Kirana sedang menikmati kopinya di teras belakang, Rama datang menghampirinya. Penampilannya lebih segar, dan ada seulas senyum tipis di wajahnya. Senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah Kirana lihat. Pagi, sapanya, sambil duduk di kursi rotan di seberang Kirana. Kirana hanya mengangguk, terlalu terkejut untuk menjawab. Aku sudah pikirkan soal reuni itu, kata Rama. Suaranya terdengar ringan. Sepertinya ide yang bagus. Kita butuh sedikit penyegaran. Bertemu teman-teman lama, bersenang-senang. Kapan acaranya? Kirana mengerjap. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi. Perubahan sikap Rama yang 180 derajat ini terasa tidak nyata. Akhir bulan depan, jawabnya pelan, mencoba mencari jejak kebohongan di mata suaminya. Tapi yang ia temukan hanyalah antusiasme yang aneh, yang terasa dipaksakan. Bagus. Aku akan kosongkan jadwal. Kita pergi, ya? Kata Rama lagi. Kali ini senyumnya lebih lebar. Kirana tidak tahu harus merasa senang atau curiga. Sebagian dari dirinya ingin melonjak gembira, merengkuh kesempatan ini sebagai tanda bahwa Rama masih peduli, bahwa pernikahan mereka masih bisa diselamatkan. Tapi sebagian lagi, bagian yang lebih rasional dan sudah terlalu sering terluka, berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Antusiasme ini terasa hampa. Seperti topeng yang dikenakan untuk menutupi sesuatu yang lain. Tentu, Mas. Aku akan konfirmasi kehadiran kita, jawab Kirana pada akhirnya, memilih untuk memeluk harapan, meskipun harapan itu terasa rapuh seperti kaca. Sejak hari itu, Rama berubah. Ia jadi lebih sering di rumah, sesekali bertanya tentang hari Kirana, bahkan memuji masakannya. Tapi semua itu terasa seperti sebuah pertunjukan. Tatapan matanya sering kosong saat berbicara dengannya, dan senyumnya tidak pernah sampai ke mata. Ia juga lebih sering merawat diri, membeli parfum baru, pakaian baru, dan menghabiskan waktu lebih lama di depan cermin. Kirana mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rama melakukan semua itu untuknya, untuk tampil baik di acara reuni mereka. Tapi di malam hari, ketika Rama mengira ia sudah tidur, Kirana sering melihat cahaya ponsel dari seberang ranjang. Ia bisa mendengar gumaman pelan, diselingi tawa kecil yang tertahan. Tawa yang tidak pernah lagi ia dengar ditujukan untuknya. Tawa yang terasa seperti ribuan jarum menusuk hatinya yang sudah mati rasa. Ia tahu ada orang lain. Ia tidak bodoh. Tapi ia memilih untuk tidak tahu. Ia memilih untuk membiarkan sandiwara ini berjalan, setidaknya sampai acara reuni selesai. Ia ingin merasakan satu malam lagi menjadi Kirana dan Rama, pasangan serasi dari masa kuliah. Ia ingin meminjam ilusi kebahagiaan itu, untuk terakhir kalinya. Ia tidak tahu bahwa malam reuni itu tidak akan menjadi malam nostalgia yang manis, melainkan sebuah panggung besar tempat semua kebusukan akan dipertontonkan di hadapan ratusan pasang mata. Dan undangan berwarna krem itu, bukanlah undangan menuju pesta, melainkan undangan menuju medan pertempuran di mana ia harus berjuang sendirian. Di balik topeng kesuksesan yang ia kenakan setiap hari, Kirana adalah seorang perempuan yang memegang teguh kenangan. Perusahaannya, Edukarya,
Lahir dari sebuah mimpi sederhana yang ia rancang bersama sahabat-sahabatnya di bangku kuliah. Mimpi untuk membuat pendidikan berkualitas dapat diakses oleh siapa saja. Kini, mimpi itu telah menjadi sebuah ekosistem digital yang melayani jutaan siswa di seluruh Nusantara. Di ruang rapat yang dipenuhi papan tulis kaca dan catatan-catatan strategi, Kirana adalah panglimanya. Ia tegas, cerdas, dan visinya selalu beberapa langkah di depan. Karyawannya, yang kebanyakan adalah anak-anak muda generasi Z, memandangnya dengan campuran rasa hormat dan kagum. Mereka melihat seorang perempuan tangguh yang berhasil menaklukkan dunia startup yang didominasi laki-laki. Mereka tidak melihat sisi lain dari Kirana. Sisi yang akan duduk termangu di depan secangkir teh yang mendingin, menatap kosong pada foto pernikahan di dinding. Foto di mana ia dan Rama tersenyum begitu lebar. Mata mereka berbinar penuh cinta dan harapan. Kemana perginya binar itu? Kapan tepatnya ia mulai meredup dan akhirnya padam? Suatu siang, di tengah kesibukannya meninjau purwarupa aplikasi baru, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nama, Bayu Aditama, tertera di layar. Bayu adalah sahabatnya sejak ospek, teman satu gengnya, dan sekarang menjabat sebagai ketua panitia reuni akbar. Kirana tersenyum kecil dan menggeser tombol hijau. "Halo, Bayu. Apa kabar?" Sapa Kirana. Suaranya terdengar hangat. Di seberang telepon, terdengar helaan napas berat. "Baik, Kirana. Kabar baik. Tapi kepalaku rasanya mau pecah." Keluh Bayu. Suaranya terdengar letih. "Kenapa? Ada masalah dengan persiapan reuni?" Tanya Kirana, langsung menebak. Begitulah. Singkat cerita, beberapa sponsor utama yang sudah janji tiba-tiba menarik diri. Alasan ekonomi global, dan semacamnya. Sekarang dana kita bolong besar. Aku pusing 7 keliling. Kir, kalau begini terus, skala acaranya harus kita turunkan drastis. Nggak jadi di hotel bintang 5, mungkin cuma di aula kampus. Nggak ada live music, paling cuma organ tunggal. Nggak sesuai dengan semangat reuni Perak, kan? Kirana terdiam sejenak. Ia bisa merasakan kekecewaan dalam suara Bayu. Ia juga bisa membayangkan betapa malunya jika acara yang sudah digembar-gemborkan sebagai reuni Perak termegah, berakhir menjadi acara seadanya. Baginya, reuni ini bukan sekadar pesta. Ini adalah tentang merayakan sebuah perjalanan. Perjalanan 25 tahun yang telah mengubah mereka semua dari mahasiswa idealis menjadi pribadi-pribadi dengan berbagai macam cerita hidup. Nostalgia adalah sebuah kemewahan, dan Kirana merasa ia mampu untuk membelinya. Bukan untuk pamer, tapi sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih pada alma mater yang telah membentuknya, pada persahabatan yang masih terjalin, dan pada kenangan-kenangan yang menjadi fondasi dirinya hari ini. "Kamu butuh berapa, Bay?" tanya Kirana. Suaranya tenang dan mantap. Bayu terdiam. "Hah? Maksudmu?" "Kekurangan dananya." "Berapa?" ulang Kirana. Terdengar suara gemeresak. Mungkin Bayu sedang memeriksa catatannya. "Cukup besar, Kir. Aku tidak enak mengatakannya. Sekitar 300 juta. Kirana tidak terkejut. Untuk acara sebesar itu, angka tersebut wajar. Bagi perusahaannya, angka itu adalah sebagian kecil dari anggaran pemasaran kuartalan. Bagi dirinya pribadi, itu adalah investasi untuk sebuah kebahagiaan kolektif. "Baik, akan aku transfer," kata Kirana enteng. "Hening." Kirana bisa membayangkan Bayu di seberang sana sedang menganga tak percaya. "Kirana, kamu serius? Ini bukan uang kecil." "Aku serius, Bayu. Anggap saja ini sumbangan alumni. Tapi aku punya satu syarat." "Apa? Apa saja, Kir? Kamu menyelamatkan kami semua," kata Bayu. Suaranya terdengar bergetar karena lega. "Jangan sebutkan namaku. Catat saja sebagai donatur hamba Allah, atau apalah itu. Aku tidak mau ada sorotan. Aku hanya ingin datang ke reuni, bertemu teman-teman, bersenang-senang seperti yang lain. Aku tidak mau diperlakukan berbeda hanya karena ini. Tolong rahasiakan sampai acaranya selesai."
Bisakah? Ini adalah sifat asli Kirana. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian di luar konteks profesionalnya. Kesuksesannya adalah untuk dinikmati dalam ketenangan, bukan untuk dipertontonkan. Ia benci gagasan bahwa orang akan mendekatinya dengan motif tersembunyi jika mereka tahu seberapa dalam kantongnya. Tentu saja, Kir. Tentu. Aku pegang janjimu. Terima kasih banyak, Kirana. Kamu benar-benar Dewi Penolong. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Sama-sama, Bey. Pastikan acaranya berjalan lancar dan meriah. Kita semua pantas mendapatkannya, kata Kirana, menutup telepon dengan perasaan lega dan sedikit hangat di hatinya. Setelah mentransfer dana tersebut melalui aplikasi mobile bankingnya, Kirana kembali menatap keluar jendela. Ia memikirkan Rama. Ia sengaja tidak memberitahu suaminya tentang donasi ini. Bukan karena ingin berbohong, tapi untuk melindunginya. Melindungi harga diri Rama yang ia tahu sangat rapuh. Jika Rama tahu bahwa acara yang akan mereka datangi didanai oleh istrinya, egonya yang sudah terluka pasti akan semakin terkoyak. Ia mungkin akan menuduhnya lagi, mengatakan bahwa Kirana melakukan ini untuk mempermalukannya. Kirana tidak mau itu terjadi. Ia hanya ingin satu malam yang damai. Ia mulai merenungkan hubungannya dengan uang dan kesuksesan. Ia bekerja keras bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, apalagi kepada Rama. Ia melakukannya karena ia mencintai apa yang ia kerjakan. Ia menemukan gairah dalam membangun sesuatu dari nol. Tapi entah bagaimana, kesuksesannya malah menjadi jurang pemisah. Semakin tinggi ia terbang, semakin jauh ia merasa dari Rama. Rama pernah menjadi pria yang paling mendukungnya. Di awal mereka menikah, saat Kirana baru merintis usahanya dari sebuah garasi kecil, Rama adalah pemandu sorak nomor satunya. Ia akan membawakan makan malam ke kantor, garasinya, memijat bahunya yang lelah, dan mendengarkan semua ide gilanya dengan penuh minat. Tapi ketika Edukarya mulai lepas landas, ketika nama Kirana mulai muncul di majalah bisnis, dan ketika pendapatan Kirana jauh melampaui gajinya, sesuatu dalam diri Rama retak. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sinis. Pujiannya berubah menjadi sindiran. Dukungannya berubah menjadi kritik. Pasti enak ya jadi bos, bisa kerja dari rumah, katanya suatu kali. Padahal ia tahu Kirana bekerja 18 jam sehari. Uangmu sudah banyak, buat apa masih capek-capek kerja? Katanya di lain waktu, seolah tidak mengerti bahwa ini bukan hanya soal uang. Kirana mencoba menariknya ke dalam dunianya. Ia menawarinya posisi direktur di Edukarya, tapi Rama menolaknya mentah-mentah dengan alasan tidak mau bekerja untuk istri sendiri. Perlahan, Kirana menyerah. Ia membangun tembok di sekitar kehidupan profesionalnya, tidak pernah lagi membahas pekerjaan di rumah, berharap itu bisa menyelamatkan sisa-sisa pernikahan mereka. Nyatanya, itu hanya membuat tembok di antara mereka semakin tinggi dan tebal. Kini, dengan reuni di depan mata, ia merasa ada secercah harapan. Rama tampak bersemangat. Mungkin ia salah. Mungkin perubahan sikap Rama benar-benar tulus. Mungkin Rama juga merindukan masa lalu mereka dan ingin memperbaikinya. Donasi yang ia berikan terasa seperti sebuah persembahan untuk harapan itu. Sebuah modal untuk kebahagiaan semu yang sangat ia dambakan. Ia membuka lemari pakaiannya, menatap deretan gaun yang tergantung rapi. Ia harus memilih gaun yang sempurna untuk malam itu. Bukan gaun yang paling mahal atau paling mencolok, tapi gaun yang bisa membuatnya merasa seperti dirinya yang dulu. Kirana, si mahasiswi ceria yang jatuh cinta pada seorang senior bernama Rama. Ia memilih sebuah gaun sutra berwarna biru malam, sederhana namun elegan. Gaun yang memancarkan ketenangan, bukan kekuasaan. Gaun yang ia harap bisa menjadi baju zirahnya, melindunginya dari tatapan iba teman-temannya, dan mungkin melunakkan hati Rama yang telah lama membatu. Ia tidak menyadari bahwa baju zirah itu nantinya tidak ia perlukan untuk menangkis rasa iba, melainkan untuk berdiri tegak di tengah badai pengkhianatan yang akan menerpanya tanpa ampun. Perjalanan menuju arena pertempuran seringkali dimulai dalam keheningan. Malam itu,
Keheningan di dalam mobil sedan mewah mereka terasa lebih padat daripada kabut di puncak gunung. Pendingin udara berdesis pelan, mengeluarkan udara dingin yang menusuk kulit, tapi tidak mampu mendinginkan ketegangan yang membara di antara Kirana dan Rama. Persiapan mereka sebelum berangkat adalah sebuah tontonan bisu yang kontras. Kirana duduk di depan meja riasnya, memoles wajahnya dengan gerakan yang terlatih. Ia tidak sedang berdandan untuk Rama. Tidak lagi. Ia berdandan untuk dirinya sendiri. Setiap sapuan bedah adalah lapisan pertahanan. Setiap goresan eyeliner adalah cara untuk menajamkan tatapannya agar tidak terlihat rapuh. Dan polesan lipstik berwarna nude adalah segel untuk bibirnya agar tidak mengucapkan kata-kata yang akan ia sesali. Gaun sutra biru malamnya jatuh dengan sempurna di tubuhnya, memancarkan aura ketenangan yang sangat bertolak belakang dengan badai di dalam dadanya. Saat ia menatap cermin, ia melihat seorang perempuan berusia akhir 40-an yang berhasil menjaga penampilannya. Namun sorot matanya tidak bisa berbohong. Ada kelelahan di sana. Kelelahan yang datang dari bertahun-tahun memikul beban pernikahan yang kosong. Di seberang ruangan, Rama justru seperti seorang remaja yang akan pergi ke kencan pertamanya. Ia bersiul-siul pelan sambil menyisir rambutnya yang mulai menipis dengan pomade. Ia mencoba 2 atau 3 kemeja sebelum akhirnya memilih kemeja batik sutra lengan panjang yang sudah lama tidak ia pakai. Ia menyemprotkan parfum dengan aroma sitrus yang tajam dan asing, bukan aroma cendana yang biasa ia kenakan, aroma yang selalu mengingatkan Kirana pada hari-hari awal mereka. Semua persiapan Rama terasa seperti sebuah pertunjukan yang diperuntukkan bagi penonton lain, bukan untuknya. Kirana adalah penonton salah jadwal yang terpaksa menyaksikan gladi resik sebuah drama yang tidak ia mengerti naskahnya. "Kamu sudah siap?" tanya Rama, suaranya riang. Kirana hanya mengangguk, mengambil tas tangannya, dan berjalan lebih dulu ke garasi. Sekarang, di dalam mobil, topeng keceriaan Rama sudah sedikit luntur. Ia fokus menyetir, tapi jemarinya mengetuk-ngetuk setir dengan ritme yang gelisah. Sementara itu, ponselnya yang diletakkan di konsol tengah terus menyala, menampilkan notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Rama akan meliriknya sekilas, dan seulas senyum tipis akan terukir di bibirnya. Senyum yang sama yang sering Kirana lihat di tengah malam buta. Kirana membuang pandangannya keluar jendela. Lampu-lampu kota Jakarta berkelip seperti ribuan kunang-kunang buatan. Mereka melewati sebuah restoran Italia kecil di tikungan jalan, tempat Rama pertama kali menyatakan cinta padanya 27 tahun yang lalu. Kirana ingat betul rasa pasta carbonara yang mereka makan, tawa Rama yang renyah, dan kehangatan tangannya saat menggenggam jemarinya di bawah meja. Kenangan itu terasa begitu nyata sekaligus begitu jauh, seperti adegan dari film yang pernah ia tonton, bukan bagian dari hidupnya. "Ingat tempat itu, Mas?" Kirana mencoba membuka suara, menunjuk restoran itu dengan dagunya. Rama melirik sekilas. "Oh, iya. Sudah mau bangkrut sepertinya," jawabnya acuh tak acuh, sebelum perhatiannya kembali tersedot oleh layar ponselnya yang menyala lagi. Hati Kirana mencelos. Bukan hanya karena jawabannya yang dingin, tapi karena ia bahkan tidak berusaha untuk mengingat. Seolah-olah kenangan itu, yang begitu berharga bagi Kirana, hanyalah sebuah catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya. Kirana menarik napas panjang, merasakan udara dingin dari AC mengisi paru-parunya. Ia tidak akan mencoba lagi. Cuma, sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan total. Kirana tidak lagi melihat keluar jendela. Ia menatap lurus ke depan, pada jalanan yang terbentang di hadapannya. Ia merasa seperti sedang menempuh sebuah perjalanan satu arah. Perjalanan menuju sebuah titik akhir yang tidak ia ketahui bentuknya. Namun ia bisa merasakan kehadirannya yang semakin dekat. Suara ketukan jari Rama disetir, desis pendingin udara, dan getaran pelan ponselnya menjadi musik latar yang mengiringi perjalanannya menuju Vonis. Mobil akhirnya berbelok memasuki lobi sebuah hotel bintang 5 yang megah. Lampu-lampu kristal berkilauan, dan puluhan orang berpakaian rapi tampak berlalu lalang. Ini adalah dunia yang sangat akrab bagi Kirana. Ia sering mengadakan acara perusahaan atau bertemu klien di tempat-tempat seperti ini. Tapi malam ini, ia merasa seperti orang asing. Seorang petugas valet dengan sigap membuka pintu mobil di sisi Rama.
Rama turun, menyerahkan kuncinya, lalu berbalik ke arah Kirana yang baru saja akan membuka pintunya sendiri. "Kirana," panggil Rama. Nadanya tiba-tiba serius. "Kamu masuk duluan saja, ya? Aku harus terima telepon penting. Dari kantor." Kirana menatapnya. Kebohongan itu begitu transparan, begitu ceroboh. Tidak ada dering telepon, tidak ada getaran. Hanya sebuah alasan yang dibuat-buat. Ini adalah momen kebenaran yang menyakitkan. Kecurigaannya selama berminggu-minggu kini mengkristal menjadi sebuah kepastian yang pahit. Telepon penting itu bukanlah dari kantor. Telepon penting itu adalah seseorang. Seseorang yang akan ia temui sebelum masuk ke dalam. Atau mungkin seseorang yang sudah menunggunya di suatu tempat. Kirana tidak marah. Rasa sakitnya sudah melewati ambang batas kemarahan. Berubah menjadi semacam kekosongan yang dingin. Ia hanya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya. Suaranya stabil secara mengejutkan. Ia bangga pada dirinya sendiri karena mampu menjaga suaranya agar tidak bergetar. Ia turun dari mobil, merapikan gaunnya, dan berjalan menuju pintu lobi yang besar tanpa menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan tatapan Rama di punggungnya. Tapi ia tidak peduli. Setiap langkah yang ia ambil di atas karpet merah yang tebal terasa seperti sebuah penegasan. Ia berjalan sendirian. Ia datang ke pesta ini sendirian. Di lobi yang ramai, ia melihat pasangan-pasangan sebayanya, mungkin juga tamu reuni, tertawa bersama, saling berpegangan tangan. Pemandangan itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Ia mempercepat langkahnya, mengikuti papan penunjuk arah menuju Grand Ballroom. Semakin dekat ke ballroom, semakin riuh suara musik dan tawa yang terdengar. Itu adalah suara dari dunianya yang hilang. Dunia yang penuh kenangan indah, yang malam ini akan ia masuki seorang diri. Hatinya berdebar kencang, campuran antara gugup, rindu, dan firasat buruk yang semakin menguat. Tangannya yang sedikit gemetar terulur untuk mendorong salah satu pintu kayu besar di hadapannya. Saat pintu itu terbuka, cahaya terang, alunan musik dari era 90-an, dan gelombang suara dari ratusan orang yang berbicara serempak langsung menerpanya. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, seperti seorang aktris yang ragu untuk naik ke atas panggung. Arena pertempurannya telah terbentang di hadapannya. Dan ia, sang ratu tanpa raja, melangkah masuk untuk menghadapi apapun yang menantinya. Wajah asing di tengah kenangan seringkali datang tanpa peringatan. Ia muncul begitu saja, merusak sebuah potret indah dengan kehadirannya yang tidak pada tempatnya. Begitu Kirana melangkah melewati ambang pintu ballroom, ia seperti terlempar kembali ke masa lalu. Dekorasi ruangan didominasi warna perak dan biru, sesuai tema reuni perak. Di sudut ruangan, sebuah band memainkan lagu-lagu hits dari masa kuliah mereka. Lagu-lagu yang dulu mereka nyanyikan bersama di studio musik kampus atau saat api unggun di acara makrab. Udara dipenuhi campuran aroma parfum yang mahal dan wangi aneka hidangan dari meja prasmanan. Untuk sesaat, Kirana merasa terasing. Ia berdiri mematung, matanya menyapu kerumunan, mencari wajah-wajah yang ia kenal di antara lautan manusia yang telah berubah oleh waktu. Rambut yang dulu hitam lebat kini mulai memutih, perut yang dulu rata kini mulai membuncit, dan kerutan-kerutan halus mulai menghiasi sudut mata mereka. Namun, tawa mereka masih sama. Sorot mata mereka saat bertemu kawan lama masih sama. "Kirana, ya ampun, ini beneran kamu?" Sebuah suara melengking memanggil namanya. Kirana menoleh dan melihat Santi, sahabatnya sejak semester pertama, berlari kecil ke arahnya. Di belakangnya, ada Bayu dan beberapa teman satu geng mereka. Seketika, perasaan terasing itu menguap, digantikan oleh kehangatan yang familiar. "Santi," Kirana balas memeluk sahabatnya dengan erat. "Apa kabar kamu?" "Baik. Kamu nggak berubah sama sekali, Kir. Masih sama cantiknya kayak waktu jadi kembang kampus dulu," puji Santi tulus, sambil memegang kedua bahu Kirana dan mengamatinya dari atas ke bawah. Bayu datang dan menepuk pundak Kirana dengan ramah. "Terima kasih, Dewi Penolong," bisiknya pelan, hanya untuk didengar oleh Kirana. Matanya menyiratkan rasa terima kasih yang mendalam.
Kirana hanya tersenyum dan mengangguk kecil. Sendirian saja. Kir? Rama mana? Tanya salah seorang teman mereka. Pertanyaan itu, yang sudah Kirana antisipasi, tetap saja terasa seperti tusukan kecil. Oh, Rama tadi lagi terima telepon. Sebentar lagi juga menyusul. Jawabnya, dengan nada ringan yang sudah ia latih di sepanjang perjalanan. Mereka pun larut dalam obrolan. Saling bertukar cerita tentang anak-anak mereka, pekerjaan, dan kenangan-kenangan konyol di masa kuliah. Untuk beberapa saat, Kirana benar-benar lupa pada kegelisahannya. Ia tertawa lepas saat Bayu menceritakan bagaimana mereka pernah dihukum dosen karena menyembunyikan proyektor di gudang. Ia tersenyum saat Santi mengingatkannya pada bisnis jualan kue keringnya yang laris manis di kalangan anak kos. Ini adalah dunianya. Ini adalah dirinya yang asli. Kirana yang ceria, yang dikelilingi sahabat, yang hidupnya terasa ringan dan penuh kemungkinan. Namun, di tengah tawanya, matanya secara otomatis terus menyapu ke arah pintu masuk, mencari sosok suaminya. Sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Dan kemudian, ia melihatnya. Rama akhirnya masuk ke dalam ballroom. Tapi ia tidak sendiri. Di sisinya, berjalan seorang perempuan dengan gaun merah menyala yang begitu ketat hingga tampak seperti kulit kedua. Langkah perempuan itu penuh percaya diri. Tangannya melingkar mesra di lengan Rama. Dari kejauhan, Kirana tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi ia bisa melihat bahasa tubuh mereka. Cara Rama menunduk sedikit saat perempuan itu berbicara. Cara perempuan itu tertawa sambil menyandarkan kepalanya di bahu Rama. Pemandangan itu begitu intim, begitu natural, hingga membuat perut Kirana terasa mual. Tawa Kirana seketika lenyap. Teman-temannya yang menyadari perubahan raut wajahnya ikut menoleh ke arah yang sama. Obrolan mereka terhenti. Suasana di lingkaran kecil mereka menjadi canggung. Kirana, itu? Santi tidak melanjutkan kalimatnya. Matanya menatap Kirana dengan cemas. Kirana tidak menjawab. Ia hanya terus menatap lurus ke depan. Saat Rama dan perempuan itu berjalan semakin dekat ke arah mereka. Setiap langkah mereka terasa seperti gerakan lambat dalam sebuah film horor. Akhirnya, mereka tiba di hadapan Kirana dan teman-temannya. Rama tampak sedikit gugup, tapi ia berusaha menutupinya dengan senyum lebar yang dipaksakan. Nah, ini dia teman-teman lama saya, kata Rama. Suaranya terdengar terlalu keras. Dan kenalkan, lanjutnya, sambil menatap perempuan di sebelahnya dengan tatapan yang anehnya lembut. Ini Dinda. Rekan kerja saya di kantor. Dinda. Nama itu terdengar biasa. Tapi sosoknya jauh dari biasa. Ia jauh lebih muda dari mereka. Mungkin akhir 20-an atau awal 30-an. Riasan wajahnya tebal dan tajam. Kontras dengan penampilan para perempuan seangkatan Kirana yang lebih memilih riasan natural. Tapi yang paling menusuk adalah tatapannya. Saat mata Dinda bertemu dengan mata Kirana, ia tidak menunjukkan rasa canggung atau sungkan. Sebaliknya, ada kilatan kemenangan di sana. Ia menatap Kirana dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebuah penilaian cepat yang terasa merendahkan, sebelum akhirnya tersenyum. Senyumnya manis, tapi tidak sampai ke matanya. Halo, Mbak Kirana. Akhirnya kita ketemu juga, kata Dinda. Suaranya sengaja dibuat terdengar ramah. Ia mengulurkan tangannya. Rama sering banget cerita tentang Mbak. Kirana membalas jabatan tangannya. Tangan Dinda terasa dingin, dan genggamannya terlalu kuat. Oh, ya? Hanya itu yang mampu keluar dari bibir Kirana. Interaksi selanjutnya adalah sebuah siksaan. Dinda mendominasi percakapan. Ia akan menjawab pertanyaan yang ditujukan untuk Rama. Ia akan tertawa pada lelucon yang tidak dimengerti orang lain kecuali Rama. Ia terus-menerus menyentuh Rama, entah itu merapikan kerah kemejanya, atau mengusap lengannya. Semua itu adalah penandaan teritori yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan sang istri sah. Teman-teman Kirana, yang merasa tidak nyaman, mencoba mengalihkan pembicaraan atau mengajak Kirana ke meja prasmanan, tapi Kirana menolak dengan halus. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada perempuan ini dengan menunjukkan bahwa ia terpengaruh. Ia berdiri di sana,
dengan punggung tegak dan senyum tipis yang membeku di wajahnya. Ia menjadi penonton baris terdepan dari pertunjukan penghinaannya sendiri. Puncaknya adalah ketika seorang teman lama bertanya pada Rama tentang proyek properti terbarunya. Sebelum Rama sempat menjawab, Dinda memotong dengan cepat. "Oh, proyek yang disentul itu? Itu idenya Rama. Tapi eksekusinya butuh sedikit sentuhan modern. Jadi aku bantu beberapa penyesuaian di sisi pemasarannya." "Ya kan, Mas?" kata Dinda, sambil menatap Rama dengan tatapan memuja. Rama hanya mengangguk canggung, tampak salah tingkah di bawah tatapan teman-temannya yang kini berubah dari penasaran menjadi penghakiman. Kirana hanya diam. Ia melihat semuanya dengan sangat jelas sekarang. Ini bukan sekadar rekan kerja. Ini adalah perempuan yang telah mengisi kekosongan dalam hidup Rama. Kekosongan yang mungkin ia sendiri ikut ciptakan. Tapi cara mereka membawanya ke sini, ke tengah-tengah masa lalunya, ke hadapan sahabat-sahabatnya, adalah sebuah deklarasi perang. Wajah asing itu kini memiliki nama dan rupa. Dinda. Sebuah wajah yang akan selamanya terpatri dalam benak Kirana sebagai simbol pengkhianatan. Dan di tengah keramaian pesta yang seharusnya membangkitkan kenangan manis, Kirana merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Ia dikelilingi oleh masa lalunya, tapi dihadapkan pada masa depan suaminya yang ternyata tidak menyertakan dirinya. Panggung pertama sang pelakor tidak memerlukan tirai untuk dibuka. Panggung itu adalah seluruh penjuru ballroom, dan setiap pasang mata teman lama adalah penontonnya. Dinda, dengan gaun merah menyalanya, adalah aktris utama yang tahu persis bagaimana mencuri perhatian. Ia memainkan perannya dengan begitu apik, sementara Kirana dipaksa menjadi figuran dalam drama tentang kehancuran rumah tangganya sendiri. Lingkaran kecil mereka yang tadi hangat kini terasa beku. Bayu dan Santi bertukar pandang dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mencoba melemparkan beberapa pertanyaan basa-basi pada Rama tentang pekerjaan, tapi setiap kali Rama membuka mulut, Dinda akan menyambarnya lebih dulu, seolah ia adalah juru bicara pribadi Rama. "Oh, Mas Rama lagi sibuk banget sama proyek baru. Kita sering lembur sampai malam untuk memastikan semuanya sempurna. Ya kan, Mas?" katanya, sambil menepuk-nepuk lengan Rama dengan manja. Kata, "kita," ia ucapkan dengan penekanan khusus, sebuah kata inklusif yang secara otomatis menyingkirkan Kirana. Kirana hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa kaku di otot-otot wajahnya. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah film dari jauh, di mana ia bisa melihat setiap detailnya dengan sangat jelas. Cara Dinda yang selalu mencari kontak fisik dengan Rama, cara Rama yang tampak pasrah dan sesekali melirik Kirana dengan tatapan bersalah yang pengecut. Rama tidak menghentikannya. Ia membiarkan semua ini terjadi. Dan dalam kebisuan Rama, Kirana menemukan pengkhianatan yang lebih dalam daripada perselingkuhan itu sendiri. Akhirnya, lingkaran pertemanan mereka yang canggung itu bubar dengan sendirinya. Beberapa teman menarik Bayu dan Santi untuk bergabung dengan grup lain, meninggalkan Kirana dalam situasi yang paling ia takuti, berdiri di antara suami dan selingkuhannya. "Yuk, Mas, kita keliling. Sapa teman-temanmu yang lain," ajak Dinda, menarik lengan Rama seolah Kirana adalah patung pajangan yang tidak perlu diajak bicara. Dan mereka pun berjalan. Kirana, entah karena sisa-sisa kewajiban sebagai istri atau karena rasa penasaran yang menyakitkan, mengikuti mereka dari belakang. Ini adalah sebuah parade penderitaan. Setiap beberapa meter, Rama akan berhenti untuk menyapa teman lamanya, dan ritual perkenalan yang canggung itu akan terulang kembali. "Hei, ini Kirana, istriku," kata Rama, lalu dengan jeda sepersekian detik, ia akan menambahkan, "dan ini Dinda, rekan kerjaku." Kirana bisa melihat kebingungan di mata teman-temannya. Mereka akan tersenyum sopan pada Dinda, tapi tatapan mereka akan beralih ke Kirana, tatapan yang penuh dengan rasa iba. Kirana benci tatapan itu. Ia lebih baik ditatap dengan kebencian daripada dengan rasa kasihan. Setiap tatapan iba terasa seperti sebuah konfirmasi bahwa ia adalah seorang perempuan malang yang gagal mempertahankan suaminya. Di dekat area bar, mereka bertemu dengan sekelompok teman Rama dari klub fotografi. Mereka tampak lebih akrab dengan Rama. "Wah, Ram,
Akhirnya datang juga. Sama Kirana juga. Apa kabar, Kir? Sapa salah seorang dari mereka. Seorang pria berkacamata tebal. Lalu matanya beralih ke Dinda. Ini siapa? Ram? Keponakan. Pertanyaan itu, yang mungkin dilontarkan tanpa niat jahat, membuat wajah Dinda menegang sejenak. Tapi ia dengan cepat menguasai keadaan. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti lonceng perak yang retak. Bukan Om, saya Dinda. Temannya Mas Rama, katanya, sambil mengerling ke arah Rama. Lebih dari sekadar teman, mungkin? Tambahnya, dengan nada menggoda yang membuat semua orang terdiam. Rama hanya tertawa gugup, tidak membenarkan, tapi juga tidak menyangkal. Dan lagi-lagi, kebisuan itu adalah sebuah persetujuan. Puncak dari babak pertama pertunjukan Dinda terjadi di area foto booth. Sebuah stan kecil dengan latar belakang logo Reuni dan berbagai properti konyol seperti topi, kacamata raksasa, dan boa bulu. Antreannya cukup panjang, dipenuhi oleh pasangan-pasangan dan grup teman yang ingin mengabadikan momen. Mas, ayo kita foto di sana, seru Dinda. Matanya berbinar seperti anak kecil yang melihat toko permen. Ia menarik Rama. Sama sekali tidak memedulikan Kirana yang berdiri di samping mereka. Antre, Din, kata Rama pelan, tampak sedikit enggan. Enggak apa-apa. Ayo, desak Dinda. Mereka pun ikut mengantre. Kirana hanya berdiri diam beberapa langkah di belakang mereka, terpisah dari keramaian. Ia melihat Dinda dengan lincah memilih properti. Sebuah topi bajak laut ia pakaikan di kepala Rama. Dan untuk dirinya sendiri ia memilih sebuah mahkota ratu dari plastik murahan. Ironis, pikir Kirana. Saat giliran mereka tiba, Dinda mendorong Rama masuk ke dalam bilik kecil itu. Ia berpose dengan begitu berani. Merangkul leher Rama dari belakang, mencium pipinya, dan berbisik sesuatu yang membuat Rama tertawa. Operator foto booth itu, seorang anak muda, hanya memotret dengan ekspresi datar. Mungkin sudah terbiasa melihat berbagai macam drama. Kirana hanya menonton. Ia melihat kilatan lampu blitz yang menangkap keintiman mereka. Ia melihat tawa mereka yang terekam dalam gambar. Ia merasa seperti arwah yang tidak terlihat. Mengamati kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya kini dimainkan oleh orang lain. Beberapa orang di antrean belakang melirik ke arahnya. Lalu berbisik-bisik pada teman di sebelahnya. Rasa malu dan terhina menjalari tubuh Kirana. Terasa panas dan dingin di saat yang bersamaan. Setelah selesai, Dinda keluar dari bilik sambil tertawa puas, memegang selembar kertas foto yang masih hangat. Ia menunjukkannya pada Rama, dan mereka kembali tertawa bersama. Baru kemudian ia seolah-olah teringat pada keberadaan Kirana. Ia menghampiri Kirana, senyum kemenangan masih terpasang di wajahnya. Mbak Kirana nggak mau foto? Ayo, mumpung masih di sini, tawarnya, sebuah tawaran basa-basi yang ia tahu akan ditolak. Tidak, terima kasih, jawab Kirana datar. Dinda menatapnya lekat-lekat. Salut lo, Mbak Kirana. Kelihatan tegar banget, katanya. Suaranya kini pelan dan penuh kepalsuan. Kalau aku jadi mbak, mungkin aku udah nangis dari tadi di pojokan. Kuat banget ya hatinya. Ini adalah serangan pertama yang lebih personal. Sebuah pujian yang disamarkan sebagai hinaan. Kirana tidak menjawab. Ia hanya menatap Dinda dengan tatapan kosong. Dinda melanjutkan, seolah sedang mengagumi gaun Kirana. Gaunnya bagus, Mbak, klasik, elegan. Selera Mas Rama buat hal-hal yang berkelas memang gak pernah salah. Tapi zaman kan berubah, ya? Kadang-kadang yang lebih simpel dan modern itu lebih seru. Setiap kata adalah sebuah tusukan kecil yang terkalibrasi dengan sempurna. Klasik adalah kata lain dari tua. Berkelas adalah kata lain dari kuno. Simpel dan modern adalah deskripsi untuk dirinya sendiri. Kirana masih diam. Ia membiarkan Dinda menyelesaikan monolognya. Pasti capek ya, Mbak. Jadi CEO, ngurusin perusahaan sebesar itu, rapat di sana-sini. Hebat banget. Gak heran kalau Mas Rama kadang butuh seseorang yang lebih santai, yang punya banyak waktu buat dengerin keluh kesahnya,
Bukan cuma ngomongin bisnis. Tutup Dinda, memberikan pukulan terakhir. Dalam beberapa kalimat, Dinda telah berhasil merangkum narasi yang ia ciptakan. Kirana adalah istri yang tua, kuno, dingin, dan terlalu sibuk dengan karirnya. Sementara ia adalah penyelamat yang muda, modern, dan penuh perhatian. Ia membenarkan perselingkuhannya dengan menyalahkan kesuksesan Kirana. Dan Rama? Rama hanya berdiri di sana, beberapa langkah di belakang Dinda, pura-pura sibuk melihat hasil foto mereka. Ia mendengar semuanya. Kirana tahu ia mendengarnya. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Kepengecutannya adalah persetujuan paling mutlak. Panggung pertama telah dimenangkan oleh Dinda. Penonton telah melihat pertunjukannya. Dan Kirana, sang protagonis yang tersingkir, merasa sudah saatnya ia turun panggung. Ia butuh udara. Ia butuh ruang untuk bernapas. Dengan gerakan pelan, ia berbalik. "Permisi, aku ke toilet sebentar," katanya, lalu berjalan pergi, meninggalkan panggung itu untuk sang aktris utama. Hinaan yang menyalakan api seringkali datang dalam bisikan, bukan teriakan. Ia merayap masuk ke dalam telinga, melewati pertahanan logika, dan langsung membakar sumbu kesabaran yang paling dalam. Perjalanan Kirana dari area foto booth menuju toilet terasa seperti berjalan di dalam air. Suara musik yang riang, gelak tawa orang-orang, dan denting gelas terasa begitu jauh dan terdistorsi. Ia berjalan dengan kepala tegak, punggung lurus, sebuah refleks yang telah ia latih selama bertahun-tahun untuk menyembunyikan kerapuhannya. Ia tidak mau seorang pun melihat celah pada baju zirahnya. Ia melewati meja prasmanan, di mana teman-temannya sedang menikmati hidangan. Santi melihatnya, dan raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Ia mengangkat tangannya, seolah ingin memanggil, tapi Kirana hanya memberinya senyum kecil yang dipaksakan dan terus berjalan. Ia tidak bisa bicara dengan siapapun sekarang. Simpati hanya akan membuatnya semakin hancur. Pintu toilet wanita yang berat terasa seperti pintu menuju sebuah ruang perlindungan. Di dalamnya sunyi, kontras dengan hiruk-pikuk di luar. Hanya ada suara dengungan pelan dari kipas ventilasi. Untuk pertama kalinya malam itu, bahu Kirana merosot. Ia bersandar pada dinding keramik yang dingin, memejamkan matanya, dan menarik napas dalam-dalam. Tapi udara yang ia hirup terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Ia berjalan ke arah wastafel dan menatap pantulan dirinya di cermin besar. Riasannya masih sempurna. Tidak ada maskara yang luntur. Tidak ada lipstik yang berantakan. Tapi matanya menceritakan segalanya. Ia melihat seorang perempuan yang lelah berperang. Seorang perempuan yang telah memberikan toleransi terlalu banyak hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk dirinya sendiri. Ia bertanya pada bayangannya sendiri, untuk apa semua ini? Untuk apa mempertahankan sebuah bangunan yang fondasinya sudah lapuk dimakan raya pengkhianatan? Setitik air mata akhirnya berhasil lolos dari pertahanannya, mengalir perlahan di pipinya, meninggalkan jejak basah pada lapisan bedak mahalnya. Ia cepat-cepat menyekanya dengan ujung jari. Ia tidak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak sekarang. Pintu toilet berderi terbuka, dan dari cermin, Kirana melihat sosok bergaun merah itu masuk. Dinda. Ia berjalan dengan langkah angkuh, seolah toilet itu adalah wilayah kekuasaannya juga. Ia berdiri di samping Kirana, mengeluarkan sebuah lipstik dari tas tangannya yang mungil, dan mulai memoles bibirnya sambil menatap pantulan Kirana di cermin. "Ngapain ngumpet di sini, Mbak?" tanya Dinda, suaranya dingin dan tajam. Semua nada manis yang ia gunakan di luar tadi telah lenyap. Ini adalah suaranya yang asli. "Gak kuat lihat Mas Rama bahagia sama aku." Kirana tidak menjawab. Ia hanya membasuh tangannya dengan air dingin. Gerakannya lambat dan terkendali. Dinda tertawa sinis. Ia menutup lipstiknya dengan bunyi klik yang keras. "Mbak, dengerin aku baik-baik ya," katanya. Kini tubuhnya berbalik menghadap Kirana sepenuhnya. Toilet itu terasa menyempit, menjadi arena pertarungan pribadi mereka. "Gak usah capek-capek lagi pasang muka tegar. Sandiwaranya udah selesai. Mas Rama itu lebih milih aku. Surat cerai juga lagi diurus sama pengacaranya. Tinggal nunggu waktu aja."
Setiap kata adalah palu godam yang menghantam sisa-sisa hatinya. Surat cerai. Jadi ini bukan lagi hanya sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah rencana akhir. Mbak itu udah tua, lanjut Dinda. Matanya menatap Kirana dengan tatapan menghina. Kuno, dingin, sibuk sama kerjaan, lupa kodratnya sebagai istri. Mbak pikir Mas Rama butuh uang, Mbak? Dia itu butuh perhatian. Dia butuh semangat. Dia butuh perempuan, bukan rekan bisnis di rumah. Dinda mengambil langkah lebih dekat. Suaranya kini berbisik, membuatnya terdengar lebih jahat. Lihat aku. Aku muda. Aku bisa ngertiin Mas Rama. Aku bisa kasih dia semua yang Mbak udah nggak punya lagi. Semangat, gairah, tawa. Hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai uang Mbak yang banyak itu. Dinda tersenyum puas. Melihat bagaimana Kirana hanya diam mematung. Ia mengira keheningan itu adalah tanda kekalahan. Ia memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Jadi, mending Mbak sadar diri. Nikmatin aja sisa pestanya sendirian. Karena pulangnya nanti, Mas Rama pulang sama aku. Ke apartemen baru kami. Dan di sanalah, di titik terendah itu. Di tengah bau disinfektan toilet dan di bawah cahaya lampu neon yang kejam. Sesuatu di dalam diri Kirana patah. Tapi itu bukanlah semangatnya. Yang patah adalah rantai terakhir dari kesabaran dan harapan palsu yang selama ini membelenggunya. Hinaan itu tidak menghancurkannya. Hinaan itu justru menyalakannya. Rasa sakit yang membakar dadanya tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, jernih, dan sangat kuat, seperti baja yang ditempa dalam api. Semua kepingan puzzle kini berada di tempatnya. Keanehan sikap Rama, antusiasmenya yang palsu, persiapannya yang berlebihan. Semuanya adalah bagian dari rencana mereka. Mereka datang ke sini bukan untuk bernostalgia. Mereka datang untuk mempermalukannya, untuk memaksanya menyerah, untuk menunjukkan pada dunia bahwa ia telah digantikan. Dan ironi yang paling pahit dan paling indah dari semuanya melintas di benak Kirana. Mereka melakukan semua ini di dalam sebuah pesta. Di sebuah ballroom mewah. Di bawah kilauan lampu kristal. Sebuah acara yang tidak akan pernah ada jika bukan karena uangnya. Uang yang baru saja dihina oleh Dinda. Kekuatan dari kesadaran itu mengalir ke seluruh tubuhnya seperti sengatan listrik. Ia bukan korban. Ia tidak pernah menjadi korban. Ia adalah sponsor. Ia adalah penyandang dana. Ia adalah ratu yang sesungguhnya di istana ini. Dan mereka berdua, Rama dan Dinda, hanyalah dua orang badut yang sedang tampil di atas panggung yang telah ia bayar. Emosi Kirana berubah total. Dari keputusasaan menjadi kemarahan yang terfokus. Dari rasa malu menjadi tekad yang membara. Api itu telah menyala. Dan ia akan membakar habis semua kebusukan ini sampai ke akarnya. Kirana mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi kuyu kini menatap lurus ke arah Dinda. Tatapannya begitu tajam dan dingin hingga membuat senyum kemenangan di wajah Dinda sedikit goyah. Untuk pertama kalinya, Dinda melihat sesuatu yang lain di mata Kirana. Bukan kesedihan, melainkan sesuatu yang berbahaya. Kirana tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum. Sebuah senyum kecil, misterius, dan sama sekali tidak bisa dibaca. Ia meraih tas tangannya, mengeluarkan lipstik miliknya sendiri, warna merah yang berani, bukan nude yang pucat, dan dengan gerakan yang sangat tenang, ia memoles ulang bibirnya, menatap pantulan dirinya di cermin, seolah Dinda hanyalah udara kosong. Setelah selesai, ia menutup lipstiknya, memasukkannya kembali ke dalam tas, dan berjalan menuju pintu. Ia melewati Dinda yang berdiri mematung dalam kebingungan. Tepat di ambang pintu, Kirana berhenti sejenak, tanpa menoleh. "Terima kasih informasinya," katanya. Suaranya terdengar sangat tenang, namun mengandung nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu ia melangkah keluar dari toilet, kembali ke arena. Postur tubuhnya telah berubah. Kepalanya terangkat lebih tinggi. Setiap langkahnya mantap dan penuh tujuan. Ia tidak lagi berjalan seperti seorang istri yang dikhianati. Ia berjalan seperti seorang singa betina yang baru saja dibangunkan dari tidurnya. Panggung pertama mungkin milik Dinda.
Tapi pertunjukan utama, malam ini, adalah miliknya. Momen hening sebelum badai adalah saat yang paling berbahaya. Itu adalah saat di mana angin berhenti berhembus, burung-burung berhenti berkicau, dan seluruh alam seolah menahan napas, menunggu langit terbelah. Bagi Kirana, momen itu terjadi saat ia melangkah keluar dari toilet, meninggalkan Dinda yang masih terpaku dalam kebingungannya. Ia berjalan kembali ke dalam keriuhan pesta, tapi kini ia tidak lagi merasa menjadi bagian darinya. Ia adalah pengamat, seorang ahli strategi yang sedang memetakan medan perang. Musik yang tadinya menyakitkan kini hanyalah suara latar. Tawa orang-orang yang tadinya mengiris hati kini hanyalah kebisingan. Semua terlihat berbeda melalui lensa matanya yang baru, mata yang telah dibersihkan oleh api penghinaan. Ia tidak kembali ke tempat Rama dan Dinda berada. Sebaliknya, ia berjalan dengan tenang menuju meja di sudut ruangan di mana Bayu dan Santi sedang berbincang dengan beberapa teman lain. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat obrolan mereka terhenti. Mereka menatapnya dengan ekspresi yang sama, cemas dan bertanya-tanya. Mereka melihatnya pergi dengan wajah pucat dan bahu yang terkulai. Kini, ia kembali dengan dagu terangkat dan sorot mata yang tajam. "Kirana, kamu nggak apa-apa?" tanya Santi pelan, menyentuh lengannya dengan lembut. Kirana menatap sahabatnya dan memberinya senyum kecil yang tulus. Untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya terasa nyata. "Aku tidak pernah merasa lebih baik, San," jawabnya. Suaranya terdengar begitu mantap hingga Santi pun terkejut. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Bayu. "Bayu, bisa kita bicara sebentar? Berdua saja." Bayu, yang merasakan ada sesuatu yang sangat penting akan terjadi, segera mengangguk. "Tentu. Kir, ayo, kita ke dekat balkon." Mereka berjalan menjauh dari keramaian, menuju pintu kaca besar yang mengarah ke balkon hotel. Di sana sedikit lebih sepi. Angin malam Jakarta yang hangat menerpa wajah mereka. "Ada apa, Kir? Kamu membuatku khawatir," kata Bayu, menatapnya lurus. "Ini ada hubungannya dengan suami kamu dan perempuan itu, kan?" Kirana tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Ia tidak punya waktu untuk drama personal sekarang. Ia harus fokus pada eksekusi rencananya. "Bayu, di susunan acara, ada sesi untuk ucapan terima kasih pada donatur, kan?" tanyanya, langsung ke inti permasalahan. Bayu mengerutkan kening. "Ada, Kir. Setelah sambutan dari ketua angkatan. Tapi kan sesuai permintaanmu, aku hanya akan bilang, terima kasih pada donatur utama kita yang tidak ingin disebutkan namanya." "Kenapa memang?" "Aku mau ada perubahan," kata Kirana tegas. "Aku mau bicara. Saat sesi itu, panggil namaku. Panggil aku ke atas panggung." Mata Bayu melebar karena terkejut. "Kamu serius, Kirana? Kamu yakin? Tadi kamu bilang tidak mau ada sorotan sama sekali." Ia bisa melihat api yang menyala di mata sahabatnya, dan ia tahu ini bukan keputusan impulsif. Ini adalah sesuatu yang telah dipikirkan dengan matang dalam waktu yang sangat singkat. "Ada apa sebenarnya?" Kirana meletakkan tangannya di lengan Bayu. Tatapannya melembut sejenak. "Bayu, aku tahu ini mendadak. Tapi tolong, percaya sama aku. Aku sangat butuh ini. Ini penting. Lebih penting dari apapun malam ini. Bisakah kamu melakukannya untukku?" Bayu menatap mata Kirana dalam-dalam. Ia telah mengenal perempuan ini selama 25 tahun. Ia tahu di balik keanggunan dan ketenangannya, ada kekuatan baja. Dan malam ini, ia melihat baja itu sedang bersinar. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kirana, tapi sebagai sahabat, ia tahu tugasnya adalah memberinya senjata yang ia butuhkan. "Baiklah," kata Bayu akhirnya dengan mantap. "Panggung itu milikmu." "Terima kasih, Bayu," bisik Kirana. Kelegaan sesaat mengalir dalam dirinya. Fondasi untuk rencananya telah terpasang. Mereka kembali bergabung dengan Santi dan yang lain. Kirana mengambil segelas air putih dari nampan seorang pelayan yang lewat. Ia tidak menyentuh anggur. Ia butuh pikiran yang jernih. Dari tempatnya berdiri,
Ia memiliki pemandangan yang sempurna ke arah meja di mana Rama dan Dinda sekarang duduk. Ia mengamati mereka, bukan lagi dengan hati seorang istri yang terluka, melainkan dengan mata seorang predator yang sedang mempelajari mangsanya. Dinda tampak berada di puncak dunia. Ia tertawa dengan suara keras, menyandarkan tubuhnya pada Rama, dan sibuk menunjukkan foto-foto di ponselnya pada teman semeja mereka. Ia adalah ratu di pesta kemenangannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa pesta itu dibiayai oleh perempuan yang baru saja ia hina. Dan Rama. Oh, Rama. Kirana melihatnya dengan sangat jelas sekarang. Ia melihat seorang pria yang tersesat. Seorang pria yang harga dirinya begitu rapuh sehingga ia butuh pemujaan dari perempuan yang lebih muda untuk merasa berharga. Ia melihat seorang pengecut yang membiarkan istrinya dipermalukan di depan umum demi memuaskan ego kekasih barunya. Tidak ada lagi cinta yang tersisa di hati Kirana untuk pria itu. Yang ada hanya campuran antara kasihan dan jijik. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Band di panggung memainkan lagu-lagu nostalgia, dan orang-orang mulai berdansa di lantai dansa. Sebuah pemandangan yang seharusnya indah, kini menjadi latar dari sebuah drama yang menegangkan. Kirana tetap tenang. Ia mengobrol ringan dengan teman-temannya, tapi pikirannya bekerja dengan cepat. Ia menyusun kerangka pidatonya dalam kepala. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis. Ia akan menggunakan senjatanya yang paling tajam, kata-kata. Kata-kata yang tenang, lugas, dan mematikan. Ia akan membalikan narasi yang coba Dinda ciptakan. Ia tidak akan membiarkan dirinya dicap sebagai istri tua yang ditinggalkan. Ia akan mendefinisikan ulang dirinya malam ini, di hadapan semua orang yang menjadi saksi perjalanannya. Ia teringat pada rapat-rapat dewan direksi yang menegangkan, pada negosiasi dengan investor yang alot, pada semua pertempuran yang telah ia menangkan di dunia bisnis. Ini tidak ada bedanya. Ini hanyalah sebuah presentasi. Presentasi tentang kebenaran. Dan ia adalah pembicara utamanya. Akhirnya, momen itu tiba. Band menyelesaikan sebuah lagu, dan MC melangkah ke tengah panggung. Lampu sorot utama menyala, meredupkan suasana di seluruh ruangan. Obrolan dan tawa perlahan mereda. Semua mata tertuju ke panggung. Kirana melihat Bayu, yang berdiri di sisi panggung, menatap ke arahnya. Bayu memberinya sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah sinyal. Kirana menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Momen hening itu telah berakhir. Badai akan segera tiba. Nama yang tak terduga di atas panggung memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu. Ia bisa mengubah alur sebuah cerita dalam sekejap, meruntuhkan asumsi, dan membangun sebuah kenyataan yang baru. MC, seorang penyiar radio terkenal yang juga merupakan alumni angkatan mereka, memulai tugasnya dengan beberapa lelucon ringan yang berhasil memancing tawa. Ia memuji kerja keras panitia, mengomentari betapa semua orang tampak awet muda, dan membangkitkan suasana nostalgia dengan sempurna. Kirana mendengarkan semua itu dengan separuh perhatian. Jantungnya berdebar kencang namun terkendali. Teman-teman sekalian, kata sang MC, nadanya kini berubah menjadi lebih serius. Di balik kemeriahan malam ini, ada sebuah cerita yang perlu kalian semua ketahui. Sejujurnya, beberapa minggu yang lalu, acara reuni perak kita ini nyaris batal diselenggarakan. Terdengar gumaman pelan di seluruh ruangan. Orang-orang saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Panitia mengalami kesulitan dana yang cukup serius, lanjut sang MC. Tapi, seperti dalam cerita-cerita heroik yang sering kita tonton, di saat-saat paling genting, datanglah seorang pahlawan. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa, seorang alumni yang sangat dermawan dan rendah hati, yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Di mejanya, Dinda menyeringai sinis. Ia mencondongkan tubuhnya dan berbisik pada Rama, cukup keras untuk didengar oleh orang di meja sebelahnya. Paling juga om-om kaya yang cari muka, biar namanya disebut-sebut. Rama tersenyum tipis dan mengangguk setuju. Mereka begitu tenggelam dalam dunia kecil mereka yang penuh kemenangan, begitu yakin pada posisi mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat gempa bumi yang akan mengguncang pijakan mereka.
Sang MC di atas panggung tersenyum misterius. Selama ini, pahlawan kita ini meminta untuk dirahasiakan identitasnya. Tapi malam ini, setelah melalui bujukan dari ketua panitia kita, Bayu Aditama, beliau akhirnya setuju untuk tidak lagi anonim. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang karena antisipasi. Semua orang menahan napas. Mata mereka menyapu sekeliling, mencoba menebak siapa gerangan sosok dermawan itu. Mungkin seorang pejabat, atau seorang taipan media yang juga alumni mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Suara MC menggema di seluruh ballroom. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah yang pernah ada untuk donatur utama reuni Akbar Perak Angkatan 2000 Ibu Kirana Wijaya. Hening. Untuk 1, 2, 3 detik, seluruh ruangan senyap. Hanya suara desis pendingin udara yang terdengar. Nama itu begitu tak terduga, begitu keluar dari spekulasi semua orang, sehingga otak mereka perlu waktu untuk memprosesnya. Kirana? Istrinya Rama? Perempuan anggun yang selama ini mereka kenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara? Kemudian, satu orang mulai bertepuk tangan. Diikuti oleh 2, lalu 10. Lalu seluruh ruangan meledak dalam gemuruh tepuk tangan yang jauh lebih riuh daripada sebelumnya. Tepuk tangan itu bukan hanya tepuk tangan terima kasih, tapi juga tepuk tangan keterkejutan, kekaguman, dan pemahaman yang tiba-tiba. Semua potongan puzzle kini menyatu di benak mereka. Tapi pemandangan yang paling dramatis terjadi di meja Rama dan Dinda. Senyum di wajah Dinda membeku di tengah jalan. Matanya melebar, pupilnya mengecil. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Bibirnya yang tadi menyeringai kini terbuka sedikit, tanpa suara. Ketidakpercayaan dan horor murni terlukis dengan jelas di wajahnya yang dipoles riasan tebal. Ia menoleh pada Rama dengan gerakan patah-patah, seolah mencari konfirmasi bahwa ia salah dengar. Wajah Rama lebih buruk lagi. Warnanya pucat seperti kertas. Semua darah seolah tersedot dari wajahnya. Matanya terpaku pada sosok Kirana yang kini mulai berdiri dari kursinya. Rahangnya mengeras, dan ada kilatan kepanikan murni di matanya. Dunianya, yang baru saja ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan kebanggaan semu, runtuh berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia telah dipermalukan dengan cara yang paling telak dan paling elegan. Ia datang ke pesta ini untuk memamerkan trofi barunya, tidak menyadari bahwa seluruh sirkus ini didanai oleh ratu yang hendak ia singkirkan. Diiringi oleh tepuk tangan yang membahana, Kirana berdiri. Ia merapikan gaunnya sejenak, lalu mulai berjalan menuju panggung. Setiap langkahnya terasa mantap dan disengaja. Ia tidak terburu-buru. Ia merasakan setiap pasang mata di ruangan itu tertuju padanya. Tatapan iba yang tadi ia terima telah lenyap, digantikan oleh campuran rasa hormat, kaget, dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ia berjalan melewati meja Rama. Ia sengaja tidak menatap Dinda, tapi matanya bertemu dengan mata Rama selama sepersekian detik. Dalam tatapan itu, Kirana tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian. Ia hanya menunjukkan sebuah finalitas. Sebuah pintu yang tertutup rapat dan tidak akan pernah bisa dibuka kembali. Dan Rama melihatnya. Ia melihat akhir dari segalanya di mata istrinya. Kirana menaiki beberapa anak tangga menuju panggung dengan anggun. Bayu menyambutnya dengan senyum bangga dan menjabat tangannya dengan erat. Sang MC menyerahkan mikrofon padanya. Ia berdiri di tengah panggung, di bawah sorotan lampu. Tepuk tangan perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang tegang. Ratusan orang di hadapannya menatapnya, menunggu. Mereka tahu ini bukan sekadar ucapan terima kasih biasa. Mereka merasakan bahwa mereka akan menjadi saksi dari sesuatu yang bersejarah dalam lingkaran pertemanan mereka. Kirana memegang mikrofon dengan kedua tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap lautan wajah di hadapannya. Lalu matanya berhenti sejenak pada 2 wajah pucat di salah satu meja. Ia sudah siap. Panggung ini adalah miliknya. Mikrofon ini adalah senjatanya. Dan kebenaran adalah pelurunya. Mikrofon di tangan yang tepat lebih tajam dari sebilah pedang. Ia bisa membelah kebohongan, menguliti kepalsuan, dan menyuarakan kebenaran dengan kekuatan yang mengguncang. Saat Kirana memegang mikrofon itu,
Ia merasakan dinginnya logam menjalari telapak tangannya, mengirimkan getaran kekuatan ke seluruh tubuhnya. Keheningan di dalam ballroom begitu pekat, seolah semua orang serempak menahan napas, menunggu kata pertama yang akan ia ucapkan. Ia tidak langsung berbicara. Ia mengambil jeda beberapa detik, membiarkan ketegangan itu membangun. Matanya menyapu seluruh ruangan, dari satu wajah ke wajah yang lain. Ia melihat teman-teman lamanya, para saksi dari perjalanan hidupnya. Mereka adalah audiens yang sempurna untuk pertunjukan terakhir ini. Akhirnya, matanya berhenti dan terkunci pada satu titik. Meja di mana Rama dan Dinda duduk membeku seperti patung lilin yang meleleh. "Selamat malam, teman-teman semua." Suaranya terdengar jernih dan tenang, diperkuat oleh sistem suara canggih yang tanpa sadar ia danai. Tidak ada getaran, tidak ada isak tangis. Hanya ada ketenangan seorang ratu yang akan mengumumkan dekretnya. 25 tahun. Rasanya baru kemarin kita semua masih berlarian di koridor kampus, penuh mimpi dan cita-cita. Malam ini, seharusnya menjadi malam untuk merayakan perjalanan itu. Malam untuk bernostalgia. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan saya ingin berterima kasih pada panitia, terutama pada Bayu, karena telah bekerja keras untuk mewujudkan malam yang indah ini. Saat saya mendengar bahwa acara ini hampir batal karena masalah dana, saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Bukan karena saya punya uang berlebih, tapi karena kenangan kita bersama terlalu berharga untuk tidak dirayakan dengan semestinya. Tepuk tangan lembut kembali terdengar, tapi dengan cepat mereda karena semua orang tahu ini baru permulaan. "Nostalgia," lanjut Kirana. Kata itu ia ucapkan dengan nada yang sedikit berbeda, lebih tajam. Adalah tentang mengingat kembali siapa kita dulu, dan nilai-nilai apa yang kita pegang teguh. Nilai-nilai yang kita pelajari bersama di kampus ini, integritas, kejujuran, dan yang terpenting, kesetiaan. Matanya tidak pernah lepas dari Rama. Setiap kata adalah anak panah yang ia lepaskan dengan presisi sempurna. Rama tampak menyusut di kursinya. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Ia hanya menatap piring kosong di hadapannya, seolah di sana ada jawaban atas kehancuran hidupnya. Sayangnya, suara Kirana kini dipenuhi ironi yang dingin. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang tampaknya melupakan nilai-nilai itu. Mereka menukarnya dengan kebohongan-kebohongan kecil, yang kemudian tumbuh menjadi pengkhianatan besar. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat tidak nyaman. Semua orang kini mengerti kemana arah pembicaraan ini. Mereka tidak lagi hanya menjadi penonton. Mereka merasa seperti juri dalam sebuah persidangan publik. "Malam ini," kata Kirana, menaikkan volume suaranya sedikit. "Saya mendedikasikan donasi yang saya berikan untuk acara ini sebagai sebuah pelajaran. Sebuah pelajaran yang sangat mahal, tentang arti dari sebuah pengkhianatan." Ia mengalihkan tatapannya yang sedingin es pada Rama. "Pelajaran pertama, untuk suami saya, Rama." Nama itu disebut dengan begitu jelas, membuat Rama tersentak seolah baru saja disetrum. Beberapa orang di meja sekitarnya secara refleks menoleh ke arahnya. "Terima kasih, Rama," kata Kirana. "Terima kasih telah menunjukkan pada saya malam ini, dengan begitu jelas, betapa rendahnya seorang pria bisa jatuh. Terima kasih telah membawa selingkuhanmu ke sebuah acara reuni, tanpa menyadari bahwa seluruh kemegahan pesta ini, dari setiap lampu kristal yang berkilau hingga setiap gelas anggur yang kalian minum, semuanya didanai oleh uang dari istri yang hendak kau campakan." Gempar. Seluruh ballroom berdengung seperti sarang lebah yang diganggu. Bisikan-bisikan terdengar di mana-mana. "Apa? Selingkuhan? Ya Tuhan, jadi perempuan itu." Tatapan semua orang kini tertuju pada Dinda dengan penghakiman yang telanjang. Gaun merahnya yang tadi tampak berani kini terlihat norak dan murahan. Wajahnya yang dipoles riasan tebal kini tampak seperti topeng tragis. Dinda menatap Kirana dengan mata penuh kebencian dan kepanikan. Ia ingin berdiri, ingin berteriak, ingin menyangkal. Tapi ia tidak bisa. Kata-kata Kirana telah melumpuhkannya, menelanjanginya di hadapan ratusan orang. Kirana belum selesai. Ia sekarang mengarahkan tatapannya pada Dinda.
Dan pelajaran kedua, katanya, suaranya kini terdengar lebih personal, seolah ia sedang berbicara hanya pada Dinda. Untuk Anda, Dinda. Beberapa saat yang lalu, di toilet, Anda menghina saya. Anda bilang saya sudah tua. Anda bilang saya dingin dan kuno. Anda bilang Mas Rama lebih memilih Anda karena Anda muda dan bisa memberinya gairah. Dan yang paling menarik, Anda bilang saya harus sadar diri karena surat cerai sedang diurus. Kirana tersenyum tipis. Anda benar. Perceraian memang akan terjadi. 100%. Tapi Anda salah tentang alasannya. Perceraian ini terjadi bukan karena saya tidak lagi pantas untuk Rama. Tapi karena Rama tidak lagi pantas untuk saya. Dan saya tidak sudi berbagi sisa hidup saya dengan seorang pengecut dan... Ia berhenti, menatap Dinda lekat-lekat. Dan seorang perempuan yang menjadikan perselingkuhan dengan pria beristri sebagai model bisnisnya. Pukulan terakhir itu adalah sebuah knockout. Kirana tidak hanya menyerang Dinda sebagai selingkuhan, tapi ia juga menyerang karakternya. Ia tidak membocorkan detail spesifik. Ia tidak perlu. Sugesti itu sudah lebih dari cukup. Ia melukiskan gambaran seorang predator, bukan seorang perempuan yang jatuh cinta. Anda membanggakan apartemen baru kalian, lanjut Kirana. Nadanya kini penuh dengan cemoohan yang elegan. Saya harap kalian menikmatinya. Karena setelah malam ini, suami saya tidak akan lagi memiliki pekerjaan. Dan Anda mungkin harus mulai mencari investor baru. Oh, dan sebagai informasi, firma hukum yang mengurus perceraian saya adalah yang terbaik di negeri ini. Jadi semoga beruntung mendapatkan apapun dari harta Gonogini. Setiap kalimat adalah sebuah bom yang dijatuhkan dengan presisi. Ia tidak hanya menghancurkan reputasi mereka, ia juga menghancurkan masa depan finansial mereka dalam satu pukulan. Seluruh ballroom kini hening total. Tidak ada lagi bisikan. Yang ada hanya keheningan yang memekakan telinga, penuh dengan rasa kaget, syok, dan mungkin sedikit kekaguman atas keberanian Kirana. Kirana menarik napas. Misinya hampir selesai. Kepada teman-temanku semua, katanya, suaranya kembali melembut. Maafkan saya telah merusak suasana pesta kalian dengan drama pribadi saya. Tapi saya rasa, kebenaran, sepahit apapun itu, harus diungkapkan. Anggap saja ini sebagai hiburan tambahan. Sebuah tawa kecil yang gugup terdengar dari beberapa sudut ruangan, mencairkan ketegangan. Malam ini adalah akhir dari sebuah babak dalam hidup saya. Dan saya tidak bisa memikirkan tempat yang lebih baik untuk mengakhirinya selain di sini, di antara kalian semua, orang-orang yang telah mengenal saya sebelum saya menjadi siapa-siapa. Terima kasih telah menjadi saksi. Selamat menikmati sisa malam. Dengan itu, ia meletakkan mikrofon itu kembali ke standnya dengan gerakan pelan. Tepuk tangan tidak langsung terdengar. Semua orang masih terlalu terkejut. Kirana berbalik dan berjalan dengan tenang menuruni anak tangga panggung, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Panggung itu telah bersih. Semua kebusukan telah dibongkar. Dan ia, sang ratu, telah merebut kembali kerajaannya. Fajar yang baru setelah pesta usai tidak selalu datang dengan cahaya matahari. Terkadang, ia datang dalam bentuk kelegaan yang sunyi, dalam pelukan seorang sahabat, dalam kesadaran bahwa badai terburuk telah berlalu dan kau masih berdiri tegak. Saat kaki Kirana menyentuh lantai ballroom kembali, dunia seolah bergerak lagi. Orang pertama yang menyambutnya adalah Santi, yang langsung memeluknya erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pelukan itu mengatakan segalanya. Aku di sini, aku bangga padamu, kamu tidak sendirian. Kemudian Bayu datang, menepuk pundaknya dengan tatapan penuh hormat. Satu persatu, teman-teman lamanya, para perempuan yang juga telah melalui berbagai badai dalam hidup mereka, datang untuk memeluknya, menggenggam tangannya, atau sekadar memberinya anggukan penuh pengertian. Tidak ada lagi tatapan iba. Yang ada hanyalah solidaritas. Kirana tidak melihat ke arah meja neraka itu, tapi ia bisa merasakannya. Ia bisa merasakan energi dari ratusan pasang mata yang kini tertuju pada Rama dan Dinda. Bukan lagi tatapan penasaran, melainkan tatapan penghakiman massal. Cemoohan, bisikan tajam,
dan tawa yang mengejek kini menjadi musik latar bagi aib mereka. Dinda adalah yang pertama kali tidak tahan. Wajahnya merah padam karena campuran amarah dan malu. Ia menarik tangan Rama dengan kasar. "Ayo kita pergi dari sini. Sekarang," desisnya. Suaranya bergetar. Rama, yang masih tampak seperti orang linglung, bangkit dengan gerakan seperti robot. Ia tidak berani menatap siapapun. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Mereka berjalan tergesa-gesa menuju pintu keluar. Sebuah perjalanan memalukan yang terasa seperti ribuan kilometer. Setiap langkah diiringi oleh bisikan dan tatapan sinis. Gaun merah Dinda yang menyala kini tampak seperti seragam seorang narapidana yang sedang digiring menuju selnya. Pintu ballroom yang megah itu akhirnya tertutup di belakang mereka, menelan aib mereka dan mengakhiri kehadiran mereka di pesta itu untuk selamanya. Saat mereka pergi, suasana di dalam ruangan seketika berubah. Ketegangan yang mencekik menguap, digantikan oleh kelegaan. Band di atas panggung, setelah mendapat isyarat dari Bayu, mulai memainkan sebuah lagu yang ceria. Beberapa orang kembali ke lantai dansa, yang lain kembali mengobrol, tapi kali ini topik pembicaraan mereka sudah pasti seragam. Drama Kirana telah menjadi legenda instan reuni Perak Angkatan 2000. "Kamu hebat, Kir. Benar-benar hebat," kata Santi, sambil mengangsurkan segelas air putih pada Kirana. "Aku tidak pernah melihat hal seberani itu seumur hidupku." Kirana tersenyum. Senyumnya kali ini terasa ringan dan tulus. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, San. Sudah cukup aku diam selama ini." Ia merasa kosong, tapi ini adalah kekosongan yang baik. Kekosongan setelah sebuah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi harapan palsu. Tidak ada lagi penyangkalan diri. Yang ada hanyalah kebenaran yang telanjang dan sebuah kanvas kosong yang terbentang di hadapannya. Mereka menghabiskan sisa malam dengan mengobrol di sudut ruangan. Kirana tidak lagi merasa perlu untuk tersenyum atau berpura-pura. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus peduli padanya. Mereka tidak membahas Rama atau Dinda lagi. Mereka membicarakan masa depan. Tentang rencana bisnis Santi, tentang anak Bayu yang akan masuk universitas, tentang rencana Kirana untuk melakukan perjalanan solo keliling Eropa, sebuah mimpi yang sudah lama ia pendam. Menjelang dini hari, saat pesta mulai sepi, Kirana memutuskan untuk pulang. Ia menolak tawaran Santi untuk menginap di rumahnya. "Aku baik-baik saja," katanya. "Aku justru ingin menikmati rumah itu sendirian untuk pertama kalinya." Bayu mengantarnya sampai ke lobi hotel, di mana petugas valet membawa mobilnya ke hadapan mereka. "Kalau kamu butuh apa-apa, Kir, apa saja, jangan ragu untuk telepon aku," kata Bayu sungguh-sungguh. "Pasti. Terima kasih untuk semuanya, Bey." "Terima kasih sudah memberiku panggung," jawab Kirana. Ia masuk ke dalam mobilnya. Sendirian. Ia menyalakan mesin, dan alih-alih langsung pulang, ia melajukan mobilnya tanpa tujuan. Ia membuka sedikit jendela mobilnya, membiarkan udara pagi yang sejuk masuk. Jakarta di waktu subuh memiliki keindahan yang sunyi. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tampak seperti raksasa-raksasa yang tertidur. Ia berhenti di sebuah jembatan layang, mematikan mesin mobilnya sejenak. Dari ketinggian, ia bisa melihat semburat cahaya oranye kemerahan mulai muncul di ufuk timur. Ia menatap fajar itu dengan perasaan yang campur aduk. Ada sisa-sisa kesedihan atas 25 tahun pernikahan yang berakhir dalam kehancuran. Tapi rasa itu tertutupi oleh perasaan yang jauh lebih besar, kebebasan. Ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah penjara yang ia bangun sendiri. Pesta itu bukan lagi sekadar reuni. Itu adalah pesta perayaan kemerdekaannya. Ia telah membakar habis masa lalunya yang busuk, dan dari abunya, ia siap untuk bangkit kembali. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, atau lusa, atau tahun depan. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak takut. Ia menyalakan kembali mesin mobilnya, memutar sebuah lagu favorit dari masa mudanya, dan melaju perlahan menuju cakrawala yang mulai terang. Ia tidak akan pulang ke sebuah rumah yang kosong.
Ia akan pulang ke istananya. Istana yang ia bangun sendiri, di mana mulai hari ini, hanya ada satu ratu yang berkuasa. Dirinya sendiri. Babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Dan ia siap menulis ceritanya sendiri, dengan akhir yang bahagia sesuai versinya.